Selamat datang di Saham Pilihan. Kali ini kita akan kembali berbagi insight untuk kondisi IHSG kita, saham Big Banks, satu lagi kondisi industri manufaktur dan juga saham pertambangan. Ya, langsung aja kita cek yang pertama kondisi IHSG. Ya, di layar sini yang Bapak Ibu saksikan sekarang adalah grafik IHSG ya pada time frame weekly. Ya, dari kejatuhan dari all time high-nya kemarin kita proyeksikan jatuh sampai ke level 423 atau extended terakhir ya di level 6.700 sampai 6.630, dan ternyata benar saja harga itu jatuh di level itu lalu membuat pullback yang cukup baik di sini ya. Kalau hanya kita lihat di weekly di sini kita nggak bisa dapat impresi apa-apa ya dari pullback ini. Kita nggak tahu dia mau naik atau mau turun lagi ya. Untuk itu kita memakai time frame daily ya, dan semakin menarik Bapak Ibu karena di hari Kamis ini udah terjadi candle breakout ya, ada setup candle break yang udah terbentuk, di mana sebelumnya Bapak Ibu kita lihat ini body terendah ya, ini supply terakhir. Oke, dan ini candle yang berhasil membreakout area supply terakhir ya. Di sini dia gagal, ini gagal, sini reject, hari ini dia breakout. Jadi memang secara teori candle break, jika kondisi ini terbentuk ya, itu sudah mencerminkan suatu keadaan yang reversal ya, dia berubah arah dari bearish sekarang menjadi bullish. Tentu ini berdampak langsung ke saham-saham Big Bank ya. Yang pertama kita lihat di sini adalah BBRI Bapak Ibu. Ya, kalau kita lihat weekly-nya di sini, kejatuhannya kemarin dari sini sampai ke bawah sini ya, kita proyeksikan di 261%-nya sampai di 4.300 hingga 4.100. Kita besarkan sedikit. Di sini memang kemarin sempat ada breakout ya. Secara teori ya, BBRI ini sudah mencapai titik bottomnya di 4090 kemarin di sini ya, jadi dia kecil sekali peluang untuk turun di bawah ini ya. Lalu yang sangat menarik lagi kita lihat di time frame daily, dia juga udah membuat candle breakout ya, udah terbentuk candle breakout. Ini low-nya, ini candle yang nge-break, sekarang dia berpotensi untuk pertama kali naik ke level 4650 sampai dengan 4747 di sini ya. Kalau kita marking sebentar, ini area dia TP satunya Bapak Ibu. Oke, ini TP satunya di 4730 atau 4800 sampai dengan 4650 di sini. Ya, ini area buy zone-nya Bapak Ibu. Jadi kalau dalam prosesnya nanti harga masih turun ke bawah, itu merupakan kesempatan untuk menambah posisi bagi yang udah punya posisi, atau untuk fresh buy ya bagi teman-teman yang belum punya posisi sama sekali. Oke. Langsung aja kita ke saham berikutnya. BBNI juga seperti itu Bapak Ibu. Ya, kita lihat di sini harga penurunannya udah sampai di zona 161% ya. Kalau kita lihat tadi BNI di sini, BRI di sini, jadi jatuh tuh cukup dalam sampai ke 261 ya, tapi BBNI ini jatuhnya tidak terlalu dalam Bapak Ibu. Ya, sebenarnya ini hanya kembali ke koreksi normalnya aja ya. Dia tidak ada breakout yang solid sama sekali di level 161 ini, jadi bisa dipastikan tensinya harga untuk turun ke bawah ini lagi sangat-sangat kecil ya, karena kita lihat juga di time frame daily-nya di sini udah membuat candle break setupnya ya. Ini dia drop, rally drop ya, rally-nya base di sini dia sudah berhasil di breakout, jadi udah bisa kita tarik garis proyeksinya ya. Dengan TP pertama dia ada di area ini Bapak Ibu, 161% di sini. Ya, kalau ini locknya kita aktifkan berarti dia ada di harga 4.800 sampai dengan 4.680. Itu area TP pertama dia ya. TP berikutnya ada di 261 di sini. Ya, tapi secara umum ini sudah membuat reversal Bapak Ibu. Ya, itu BNI. Lalu berikutnya adalah Bank Mandiri. Bank Mandiri ini juga sama kayak BRI, kejatuhannya cukup dalam karena sampai ke level 261-nya ya. Lalu di sini dia membuat banyak sekali reject Bapak Ibu. Banyak sekali reject sini, 1, 2, 3, ada 3 reject, dan akhirnya harga tidak berhasil break di bawah 5.700 sampai dengan 5.500 ini. Jadi potensi dia untuk turun ke bawah itu udah sangat kecil ya, kalau tidak bisa dikatakan nggak mungkin gitu ya. Sekarang kita lihat di time frame daily-nya Bapak Ibu. Sayangnya di Bank Mandiri ini time frame daily itu dia belum membuat yang namanya candle break ya. Nggak ada candle break di sini terbentuk karena ini body paling rendah. Oke, ini area supply-nya ya, dan nampak di sini belum ada candle yang bisa close di atas garis biru ini. Ya, jadi sama sekali belum bisa kita buat penarikan Fibonacci untuk proyeksi harganya. Ya, itu untuk Mandiri, tapi secara umum Mandiri ini sudah bertukar tren juga sama dengan bank-bank yang lain ya. Sepintas
Ini mau saya kasih overbought dan oversold-nya di sini Bapak Ibu. Khusus BMRI ya, karena dia belum membuat candle break tadi. Kita lihat di sini, ini dia ada kenaikan 3 ya Bapak Ibu ya. Ini juga dia penurunan 3 di sini. Oke, kita perhatikan. Ini dia harganya naik. Ya, ini momentumnya tidak bisa naik. Ini artinya dia membuat pola bearish divergence. Oke, ini dia harganya turun ya, tapi momentumnya nggak bisa turun. Ini momentumnya naik. Ini dia membuat yang namanya bullish divergence ya. Jadi kondisi yang ada sekarang di sini sama dengan kondisi ada di sini. Ya, ini sebenarnya kalau di dalam Elliott Wave juga ini disebut dengan ending diagonal ya, bearish ending diagonal. Sementara dalam kondisi seperti ini dia disebut bullish ending diagonal. Seperti ini ya, dia turun sementara ini naik seperti itu. Jadi BMR ini juga peluangnya sama besarnya dengan Bank BRI dan BNI yang kita bahas sebelumnya. Oke, kita sekarang lanjut ke ASI, ke Astra ya Bapak Ibu. Ini menarik, perhatikan buat teman-teman yang masih memegang ASI ini mungkin cukup bosan ya menunggu. Di sini kita coba lihat kondisi terkininya ya. Semenjak di sini Bapak Ibu April 2022 ya, kejatuhannya sampai dengan sekarang itu sudah ada di level 423 di sini Bapak Ibu. Ya, 423 sampai dengan 488 di 4.400 hingga 4.000 di sini. Ya, menariknya Bapak Ibu kalau kita lihat ya, area terendah kemarin ada di ini. Oke, candle yang ini yang wicknya panjang ini ya. Jadi dia sama persis touch di area support sebelumnya. Ya, jadi juga untuk ASI sangat kecil peluangnya harga untuk terus turun. Gitu ya, karena apa? Karena proyeksinya dia udah masuk di 423% dan level harga sekarang ada di area support yang sebelumnya. Ya, jadi untuk ASI ini sangat besar peluangnya harga akan naik di masa-masa mendatang. Tapi yang perlu dilihat satu lagi Bapak Ibu, ini saya besarkan sedikit. Ya, ini kita perhatikan di sini. Ini dia membentuk namanya setupnya namanya inside bar ya. Ini saya marking. Oke, ini namanya mother candle-nya ya, atau candle ibunya. Sementara 4 candle di dalam ini belum berhasil break ke atas ataupun ke bawah. Gitu ya, karena betapa kuatnya tekanan seller di area sini ya. Tapi yang menariknya adalah di sini kita lihat ada banyak rejeksi terhadap area support ya. Jadi ini berpotensi untuk membawa harga breakout ke atas di masa-masa yang akan datang ya. Itu untuk ASI. Sementara kalau kita lihat di time frame daily-nya, dia memang belum membentuk yang namanya setup candle break ya, seperti bank-bank BNI dan BRI sebelumnya tadi ya. Dia belum ada setup candle break di sini karena kalau kita lihat ini area supply terakhir dia ya, sementara area low dia itu di sini. Nah, belum ada candle kita temui yang berhasil breakout di area sini ya. Tapi kalau kita lihat posisinya di sini ya, posisinya yang sangat konsisten membuat higher low ya, atau posisi low yang jauh lebih tinggi, itu menandakan tekanan ke atas tuh sangat-sangat besar ya. Jadi dia berpotensi untuk naik sampai ke 5.000. Itu untuk ASI ya. Jadi itu sejalan dengan kondisi IHSG yang juga positif. Yang terakhir saham PTBA. Ini sahamnya sangat-sangat menarik sebetulnya Bapak Ibu ya. Kalau kita lihat weekly di sini, oke, dia udah lama sebenarnya membentuk yang namanya candle break pola di sini ya. Bahkan dia sudah berhasil membreakout level 161 di sini ya, di breakout sehingga dia berpotensi besar untuk sampai ke 3.300. Tapi memang dalam prosesnya di sini dia terjadi rejeksi yang sangat besar ya. Lalu harga turun sampai sekarang ya. Sebenarnya ini level-level penting Bapak Ibu, karena kalau kita lihat level di sini dia bisa bertahan walaupun ada tekanan cukup besar. Di sini dia reject terus ya. Jadi saya kira posisi di sini cukup menarik untuk kita lakukan pembelian. Kenapa menarik? Satu, ada banyak rejeksi di sini. Kedua, ini level yang signifikan, ini area SBR ya, support become resistant. Oke, itu dia areanya penting. Dan ketiga adalah risk and rewardnya sangat-sangat kecil Bapak Ibu ya. Karena kita lihat resikonya mungkin dia jatuh di bawah 2274, misalkan di situ kita jadikan area untuk kita stop loss ya, itu hanya sekitar 6-7% aja gitu ya. Sementara dia potensinya untuk naik, katakan dia sampai ke level tertinggi kemarin itu sekitar 29-30% ya. Jadi posisi buy ya terhadap PTBA di kondisi sekarang ini, risk rewardnya sangat-sangat menarik Bapak Ibu.
Oke, itu dulu yang bisa kita sampaikan. Ada beberapa saham dan kondisi IHSG yang terus hijau. Semoga itu bisa menjadi penyemangat buat kita, terutama bagi teman-teman yang sudah lama melakukan hold posisi. Oke, salam sehat, salam cuan.